Nah, ini tampilan programnya seperti ini. Kalau misalnya pakai di sistem distributor, ada salesnya, komisi sales. Ini di daftar item, kemudian di item baru. Ini penginputan data item, barang-barang yang mau dijual. Terus kalau misalnya ada salesnya, di sini ada daftar sales. Bisa ditambah sales, nama, segala macam. Kemudian sistem komisi, di sini ada sistem komisi. Sistem komisi ada apa nih? Per barang harga jual, ada total faktor, jadi total setiap transaksi, atau per harga jual setiap barang. Di sini ada persentase dan ada pun nominal. Nah, di sini sudah ada ini. Jika memilih sistem komisi per barang harga jual atau total faktur, maka nilai komisi pada saat transaksi akan dihitung otomatis dan tidak dapat diubah. Apabila memilih sistem komisi tidak aktif, maka nilai dapat diubah secara fleksibel. Jadi maksudnya kalau misalnya ada komisi untuk setiap sales tetapi berbeda-beda, itu lebih baik dinonaktifkan, kemudian nanti di manual setiap transaksi diinput secara manual. Contoh seperti ini, misalnya ada penjualan. Kalau penjualan distributor biasanya kan tidak seperti kasir, kita pakai penjualan back office saja. Nah, seperti ini daftar penjualan, kemudian tambah. Secara garis besar sih sama saja. Kemudian pelanggannya siapa. Nah, di sini saya contohkan cuma ada dua, grosir dan umum. Kalau misalnya ditentukan penjualan kemana, ya tentukan dulu suppliernya siapa. Di sini daftar, di sini nama salesnya, di sini kita Oke, sebagai contoh apa yang biasanya diisi. Plus. Daftar penjualan. Contoh nama, ini saya contohkan dulu input nama sales Agung, alamat Sinareja, contohnya meja. Kemudian sistem komisi saya pakai di per barang, persentase, misalnya persentasenya 2%. Kemudian simpan. Oke, ini yang kedua Budi misalnya. Komisi anggap 100.000. Jangan dirusain ya. Sudah ada dua perbedaan. Ada sales, dua sales, yang satu secara persentase, yang satu nominal. Oke, coba kita tutup. Berarti kan sales itu mendapat komisi jika ada transaksi penjualan ke supplier seperti itu. Karena sistem ini kita sebagai distributor, sebagai penjual pertama, penjual kedua supplier kan gitu, atau toko grosiran bisa aja. Jadi daftar pelanggan kita buat dulu daftar pelanggan. Di sini ada grosir dan umum. Dan kita tambah
misalnya nama pelanggannya, Ini apa nih? nama pelanggan PT Abadi Jaya. Nah, sudah itu PT Abadi Jaya ini adalah grosir ya, grup pelanggan grosiran. Alamatnya oke, sudah ada. Ini yang lain bisa dilengkapi nanti. Oke, simpan. Terus kemudian Asus supplier sudah ada. Oke, sekarang kita beli dulu. Pembelian, daftar pembelian. Kita masuk di pembelian, kemudian klik tambah, di bawahnya klik tambah. Ini nomor transaksi, tanggal, suppliernya siapa. Kalau di sini untuk supplier kita isi belakangan karena ada beberapa item, 2 item atau 1 item dibawa oleh 2 supplier. Kita contoh aja. Oke, contoh aja nih Pepsodent. Oke, Pepsodent kita beli misalnya di sini kita beli 50 pieces. Oke. Kemudian di bawahnya adalah sistem kredit atau tempo berapa hari dari transaksi. Oke, kalau sistem kredit otomatis di sini di bagian total kita tunai atau DP dikosongkan karena sistem kredit, kemudian disimpan. Dan simpan. Oh, oke, supplier harus disimpan. Misalnya kita beli di UD Bisma Rahayu, kemudian simpan. Oke, data transaksi dengan nomor sekian sudah disimpan. Terus oke, close tadi pembelian. Kita cek tadi beli Pepsodent ini. Nah, ini sudah masuk stoknya jadi 53. Kemudian ada penjualan Pepsodent Siloso, kemudian penjualan klik tambah di bawahnya. Nah, pelanggannya siapa misalnya yang dibeli oleh PT Abadi Jaya ini. Kemudian salesnya ini Pepsodent. Oke, dia beli misalnya 25 pieces. Oke, ini komisi udah kelihatan di sini, terlihat sudah masuk di perhitungan. Di sini daftar item Pepsodent ini harga jual 12.000. Ini kan penjualannya. Oke, harga sudah sekian. Sudah kita cek kalkulator.
kali 12.500. Nah, jadi harusnya kan segitu karena dipotong komisi untuk si sales. Tadi si daftar sales. Nah, daftar sales si Agung ini si Agung edit. Nah, si Agung ini dapat persentase 2% per barang harga jual. Jadi 2% dari, nah ini kan 2% dari 12.000 ini. Nah, ini kan harusnya tadi penjualannya harusnya kita mendapat 312.500 dipotong komisi. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini komisinya dia dapat 6.000. Kemudian transaksi yang lainnya seperti biasa. Kalau untuk kredit ada jatuh tempo, kalau misalnya cash tinggal langsung di input pada kolom tunai. Kalau di sini kita input 306 250, otomatis yang kredit jatuh tempo itu akan hilang karena sistem sudah di sini tunai sudah diisi. Seperti itu. Oke. Sebentar. Nah, sekarang kita coba ganti di salesnya dengan Budi. Ini kan total faktor ya. Oke, sekarang kita tambah itemnya. Apa ya, mie goreng. Mie goreng. Oke, di sini ada 25, mie goreng 25 juga. Nah, kita lihat komisinya si Budi. Nah, di sini tetap mendapat 100.000. Komisi 100.000 karena kita sudah coba. Kita ulang aja biar enggak bingung. Kemudian kita bikin yang supaya tidak sales bawah. Kemudian di sini mie goreng ini kemudian eksoden 40. Kemudian kita cek. Nah, ini komisi adalah tetap 100. Oke, sudah. Kemudian di sini kita input. Jangan main air, Dek. Pegang. Apa? Pegang. Kita tambah lagi. Nah, ini komisi kalau persentase seperti itu. Di kamar ya. Oke,
Oke, untuk penjualan yang lain pembelian sama seperti biasa. Nah, ini saya tampilkan di bagian komisi sales saja. Nah, seperti itu. Orang ada yang kurma ada wadah bunga.